Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, perjalanan kita kali ini mengunjungi Bukit Jabal Rahmah, yaitu tempat pertemuan antara Nabi Adam dengan Siti Hawa. Dalam Al-Quran, surat Toha disebutkan Adam dan Hawa diusir dari surga karena telah melanggar ketentuan Allah, yakni jangan memakan buah huldi. Tindakan Adam dan Hawa itu pun akibat keduanya terperdaya bujuk rayu iblis. Makhluk terkutuk itu telah membisikkan pikiran jahat kepada mereka dengan berkata, "Hai Adam, maukah saya tunjukkan padamu pohon huldi dan kerajaan yang tidak akan binasa?" Surat Toha ayat 120. Dalam An-Nihayah fi Gharib Al-Hadith karya Abu Sa'dat Ibnu Asir disebutkan, Adam awalnya menolak mengikuti bujukan iblis. Namun ada desakan dari Hawa sehingga manusia pertama itu pun akhirnya ikut memakan buah tersebut. Apa yang terjadi setelah keduanya terusir dari surga? Yang jelas mereka akhirnya diturunkan ke bumi. Namun di manakah lokasi persisnya mereka diturunkan hingga bertemu kembali? Soal itu tidak dijelaskan dalam Al-Quran maupun hadis. Namun sebagian ulama sepakat keduanya setelah diturunkan secara terpisah dari surga bertemu kemudian di Jabal Rahmah, yaitu di Arafah, Jazirah Arab. Kalangan ulama berbeda pendapat mengenai tempat diturunkannya Nabi Adam maupun Siti Hawa. Al-Imam At-Tabari dalam tarikhnya menjelaskan keterangan dari Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib. Ia mengatakan Adam diturunkan dari surga ke bumi di negeri India. Abu Saleh meriwayatkan juga dari Ibnu Abbas Hawa diturunkan di Jeddah yang masih bagian dari Hijaz. Dan masih banyak lagi riwayat para ulama menyebutkan mengenai diturunkannya Adam dan Siti Hawa. Ada yang menyebutkan Adam diturunkan di Bukit Sofa, sedangkan Hawa di Bukit Marwah, dan sebagainya. Betapapun sebagian ulama berselisih pendapat tentang lokasi diturunkannya Adam dan Hawa, kebanyakan mereka bersepakat kedua insan pertama itu akhirnya bertemu kembali di Jabal Rahmah. Sebelumnya mereka terpisah ratusan tahun lamanya. Ada yang menyebutkan antara 200 sampai dengan 300 tahun lamanya. Bagi umat Islam, Jabal Rahmah juga memiliki nilai sejarah penting. Sebab disinilah Nabi Muhammad SAW menerima wahyu terakhir, yakni pada saat beliau menunaikan haji wada atau ibadah haji terakhir. Wahyu itu adalah surat Al-Maidah ayat 3 yang artinya, pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridho Islam sebagai agamamu. Tetapi barang siapa terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Jabal Rahmah berada di tepi Arafah, yang merupakan suatu kawasan di bagian timur luar kota Mekah. Jabal Rahmah pun tak jauh dari padang Arafah, tempat para jamaah haji melakukan ibadah wukuf. Di atas Jabal Rahmah terdapat suatu tugu yang terbuat dari beton persegi 4 dengan lebar 1,8 meter dan tingginya 8 meter. Dan dipercaya atau diyakini disinilah lokasi bertemunya Nabi Adam dan Siti Hawa. Jabal Rahmah sendiri bisa dibilang sebagai bukit. Tingginya hanya sekitar 70 meter dan bisa didaki jamaah haji atau umroh dengan melewati sekitar 160-an anak tangga. Mendaki Jabal Rahmah dari dasar hingga mencapai tugu Adam dan Hawa biasanya menghabiskan waktu sekitar 15 menit dengan jalan bebatuan. Inilah Jabal Rahmah, Nabi Adam dan Siti Hawa.
tingginya 8 meter, tubuhnya lebar 1,8 meter. Lokasi ini juga menjadi saksi sejarah kisah Nabi Ibrahim menyembelih anaknya, seperti yang termaktud dalam surat As-Saffat ayat 102. Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu. Dia Ismail menjawab, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu, insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar. Demikian sahabat sekalian perjalanan mengunjungi Jabal Rahmah. Insya Allah dalam perjalanan berikutnya kita kisahkan perjalanan mengunjungi Jazirah Arab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.